Jurus sangat berbahaya. Sudah dibuang saja oleh Emil. Shooting masuk luar biasa tadi. Oh, alhamdulillah. Dibuang saja oleh Emil. Shooting masuk luar biasa. Help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in the sports history. Tanggal 5 Juni kemarin menjadi malam yang tidak bisa dilupakan oleh pencipta sepak bola Timnas Indonesia dimanapun berada saat Garuda turun di lapangan. Bukan hanya 11 pemain yang bertarung, tetapi satu bangsa, satu jiwa, satu semangat. Di balik suara peluit dan gemuruh tapi di rumput, ada detak jantung 80.000 jiwa yang menyatu, Indonesia bersatu. Ditambah tifo raksasa terbentang menghancurkan tembok Cina, dan benar saja di bawah tekanan 80.000 jiwa, Timnas Garuda tampil menggila. Ole Romeni menciptakan sejarah dengan golnya, Emil Audero menjalani debut fantastis dengan clean sheet-nya. Ditambah adanya pemain lokal yang menjadi sorotan ketika dimainkan, Beckham Putra menjadi pembeda, membuat sorotan dunia merapat ke Gelora Bung Karno. ESPN, Football Premier 433 se-Asia hingga La Liga atau yang dikenal dengan Liga Spanyol, sontak memberitakan tentang keberhasilan Timnas Indonesia. Semua kagum dengan kemenangan Timnas Indonesia yang mampu memulangkan Timnas Cina dengan kepala menunduk. Tidak hanya menang saja, Timnas Garuda kini OTW ke round 4. Dan ini bukan sekedar stadion, ini adalah medan perang, tempat di mana mimpi dibela dan bendera dikibarkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan darah, keringat dan keberanian yang tinggi untuk menggapai pencapaian tadi malam. Kini Timnas Indonesia bertarung bak pendekar sejati yang berhasil ke round 4. Ronde demi ronde telah mereka lewati bukan dengan mudah, tapi dengan arah keringat dan keyakinan. Kita bisa sampai di titik hingga sekarang ini. Ranking FIFA yang naik drastis. Apa yang terjadi di GBK malam itu? Dan bagaimanakah sejarah itu terjadi hingga Ole menyamai rekor legenda Brazil Pele? Hingga Emil Audero dengan clean sheet-nya yang tidak begitu tersorot, namun memberikan makna yang penting bagi kita. Untuk itu, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Ya, hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari ketika nasib sebuah bangsa dipertaruhkan di atas rumput hijau GBK yang dilihat oleh 80.000 jiwa. Dan ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah laga penentu. Peluang terakhir itu ada sebelum akhirnya melawan timnas Jepang. Namun jika dirasa mantap memenangkan pertandingan melawan Cina, mengapa tidak? Kemenangan berarti harapan tetap hidup di jalur kualifikasi ini, kekalahan berarti pulang dengan kepala tertunduk. Ada pertandingan itu Indonesia harus menang dan bahkan Cina tidak boleh kalah. Dan pada peluit pertama dibunyikan untuk laga dimulai seketika itu, Timnas Indonesia dimulai tampil dengan formasi solid yakni 3-4-2-1 racikan Patrick Kluivert. Sejak awal laga Garuda menguasai jalannya pertandingan, tembakannya Ricky Kambuaya di menit kedua langsung membuka ancaman. Diikuti oleh peluang menciptakan gol melalui kaki Egy, Yakob Sayuri hingga Ole Romeni sendiri. Meskipun belum berbuah gol, namun Cina juga beberapa kali mengecam pertahanan. Mereka mencoba menusuk dengan serangan balik cepat. Namun disiplinnya pertahanan Timnas Indonesia dan kreativitas yang telah dibangun oleh Timnas Cina membuat mereka kesulitan untuk menembus pertahanan punggawa Garuda. Lalu, sial pada menit 40. Karena Ricky Kambuaya yang sedang membawa bola harus dilanggar di kotak penalti oleh bek Cina, seketika itu VAR langsung turun tangan. Dan setelah ditinjau wasit menunjuk titik putih yang bertanda hadiah penalti. Ole Romeni, sang striker Timnas Indonesia maju dengan percaya diri, dia menjadi algojo untuk menciptakan gol. Dengan sepakan pelannya namun dipenuhi dengan tipu daya, ia mengecoh dipercaya dan gol tercipta. Indonesia unggul 1-0. Dan itu adalah satu-satunya gol pada malam itu. Kemenangan ini mendapatkan 3 poin untuk Timnas Indonesia dan langsung menggusur Arab Saudi dari peringkat ketiga dan meloloskan Indonesia ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, dengan kemenangan bersejarah ini tentunya bukan hanya membungkam timnas China, tetapi satu persatu media dunia tersorot ke Indonesia, mulai dari Asia hingga Amerika, bahkan Spanyol memberikan sorotan yang luar biasa terhadap kemenangan Garuda malam itu dan mengunci ke round 4. Seperti yang dikutip dari akun resmi FC Dallas Amerika mengunggah to-do list dengan 2 poin, beat China dan beat Japan. Saya akan ikut menyemangati perjalanan Indonesia ke round 4. Tidak lama berselang ESPN Asia menyusul dengan caption simple tetapi penuh makna. A huge World Cup qualifying win for AD Indonesia over CN China. Buat ESPN sendiri, ini adalah kemenangan besar, bukan hanya kemenangan kandang. Lalu ada sport media internasional yang tidak mau ketinggalan. Mereka menyoroti bukan hanya dari kemenangan Indonesia pada laga malam itu, tetapi atmosfer GBK yang lengkap bersama background Gatot Kaca melanjutkan tembok Cina dan menyebutkan, 3 poin krusial sudah dikantongi Indonesia dalam upaya meraih Piala Dunia. Dan jangan lupakan The Asian Football yang secara khusus mengapresiasi tifo dan koreografi supporter Indonesia sebagai yang paling spektakuler di babak kualifikasi sejauh ini. Lalu ada La Liga, yakni Liga Spanyol yang menuliskan dengan caption berbahasa Indonesia dengan mengatakan, lolos ke babak selanjutnya, selamat Indonesia. Ya, dari berbagai upaya yang telah dilontarkan di berbagai media-media internasional dunia membuktikan jika mereka mengikuti perjalanan Indonesia yang sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata. Garuda bukan hanya terbang di Asia Tenggara, tetapi mulai mengudara di panggung dunia. Siapa sangka, dari negara kepulauan di Asia Tenggara kini namanya Indonesia menjadi salah satu tim yang lolos ke round 4 dan akan bertanding melawan tim-tim di Timur Tengah yang juga lolos ke round 4. Kini nama Indonesia menggema hingga penjuru dunia. Dulu diremehkan, ini diperhitungkan. Dulu hanya jadi pelengkap, kini jadi penantang serius. Inilah kebangkitan sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Dengan strategi mata, generasi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat, Timnas Indonesia kini tampil jauh lebih percaya diri di bawah komando kelas dunia. Dan yang diisi pemain lokal serta diaspora berkualitas internasional, Garuda terbang makin tinggi. Perjalanan hingga menyisakan sedikit lagi untuk membuka gerbong yang dulu sulitnya dibuka, inilah era baru sepak bola Indonesia. Era di mana Garuda benar-benar mendunia. Ya, pada akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia itu datang, Emil Audero, yang bisa berlaga di Serie A resmi menjalani debut perdananya bersama Timnas Indonesia. Dan pada debutnya semalam langsung membuat impact yang besar, di bawah sorotan lampu GBK, Emil Audero tampil dengan tenang dan penuh dengan kewaspadaan. Tercatat dalam statistik bermain 90 menit, ia mencatatkan save penting, 1 diving penyelamatan, 9 recovery, 60% akurasi passing, dan yang paling penting adalah clean sheet. Hal itu muncul dari momen krusial di babak kedua. Saat itu Cina yang membangun intensitas serangan, Wang Yudong melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti ke pojok kiri mistar gawang Timnas Indonesia. Dengan refleks yang cepat dari Serie A, Emil meluncur deras, terbang menangkap bola yang admin rasa ataupun kalian semua merasakan, wow, untung bisa ditepis, tendangan sekeras dan secepat itu bisa ditepis, sungguh itu gokil bro. Menjadi sangat berbahaya, sungguh ada dibuang saja oleh Emil. Ya, penyelamatan ini bukan hanya menggagalkan gol, tapi juga menjaga mental ketika Cina mulai menekan. Meskipun pada bulan pertama Emil belum bermain lepas, operan kecilnya juga membahayakan. Namun pada akhirnya semua itu dibayar tuntas oleh penyelamatan gemilang pada saat menepis tendangan keras dari pemain Cina. Lebih dari sekedar pemain naturalisasi, Emil adalah simbol baru dari tekad dan semangat juang Timnas Indonesia. Ia memilih pulang ke akar membela tanah leluhur dan kini dia menjadi penjaga gawang harapan jutaan rakyat Indonesia yang telah ia persembahkan dengan clean sheet-nya semalam. Debut yang manis untuk Emil Audero bersama Timnas Indonesia. Bahkan seketika itu ayah Emil yang dulunya juga membantah untuk anaknya membela Timnas Indonesia pada kala itu, PSSI masih berada di jalur yang tidak mapan alias amburadul, tapi sekarang ayah Emil Mulyadi memberikan keterangan jika ia memberikan dukungan langsung bersama keluarganya terbang ke GBK. Untuk membantu Timnas untuk mencapai impian untuk masuk ke dalam final playoff dan insya Allah mudah-mudahan
Piala Dunia. Ya, di tengah sorotan terhadap Emil Audero yang sukses menjaga gawang timnas Indonesia, jangan lupakan juga ada satu nama yang terus membuktikan tajinya di depan, yakni Ole Romeni. Ia terus kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan ini bukanlah gol biasa, melainkan ini adalah gol penentu kemenangan atas Cina. Lihatlah bagaimana ia mengeksekusi penalti yang tenang dengan penuh percaya diri. Ole mengecoh kiper Cina dan membuat Indonesia unggul 1-0 di ujung babak pertama. Sebuah gol yang menjadi gol ketiga bagi Ole bersama timnas Indonesia. Ya, Tifa pertandingan 3 gol, debut mencetak gol melawan Australia, melawan Bahrain gol, dan laga versus Cina gol penalti. Dan uniknya pencapaian ini tidak main-main, karena terlihat dengan catatan tersebut Ole menyamai rekor Pele legenda Brazil. Pele mencetak gol dalam laga perdananya di era 950-an, dan dari deretan nama pemain bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe, semua itu tidak tercatat. Pele bisa menciptakan itu, dan kali ini Ole juga bisa mencatatkan rekornya. Dari gol-gol yang telah tercipta, seolah-olah membuktikan jika saat ini timnas mempunyai striker yang tajam kelas Eropa. Hal itu juga berdampak dari atmosfer fans di GBK yang menurut Bang Ole fans Indonesia adalah fans terbaik di dunia. Ya, sebuah kemenangan ini bukan hanya mengangkat derajat timnas Indonesia, tapi di sisi global ranking FIFA Indonesia disorot karena langsung mendapatkan tambahan 6 tingkat. Dari ranking 123 kini ke 117 dunia. Indonesia berhasil meloncati 6 negara dari peringkat FIFA dan bahkan dari sisi klasemen sementara grup C. Indonesia juga berhasil naik ke posisi 3 dengan 12 poin menyusul kemenangan atas Cina. Timnas Indonesia menggusur Arab Saudi posisi keempat yang baru saja bermain melawan Bahrain pada malam itu juga. Dan itu artinya timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Indonesia akan disandingkan di babak round 4 melawan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Pertandingan yang krusial untuk memperebutkan tiket pertandingan ke Piala Dunia, yakni ke Amerika, Kanada, dan juga Meksiko 2026. Laga terakhir akan menjadi laga penentu yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Dan lawan yang menanti pertandingan selanjutnya adalah Jepang. Namun meskipun timnas Indonesia meraih 3 poin, dan meskipun kalah dapat dipastikan Indonesia tetap lolos ke round 4. Tinggal saat ini Patrick akan menghadapi tim terkuat di Asia, dan ini menjadi langkah yang baik melawan Jepang sebelum pada akhirnya melawan tim-tim di babak round, yakni tim Timur Tengah. Ya, pada akhirnya saat ini timnas Indonesia telah menjadi tim yang banyak disoroti oleh media-media internasional dunia, serta koreografi yang membentang menunjukkan bahwa adalah grande bukan hanya tentang visual. Ini tentang pesan, tentang bagaimana sepak bola menyatukan bangsa. Tentang bagaimana cinta kepada timnas bisa menjelma menjadi karya spektakuler yang menggema hingga ke dunia. Dan mungkin ini baru awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Dari Amerika hingga Afrika bagian Eropa semua membicarakan satu hal, Indonesia benar-benar serius dalam mencintai sepak bolanya. Dan hal itulah mengapa timnas Indonesia tampil solid dan tampil luar biasa pada malam tadi.